novel dosenku, suamiku. Tidak ada yang menyadari adanya keberadaan Alvin. Alvin yang lagi jongkok mengelap tumpahan air di kursi, terlihat hanya bagian belakang. Mereka pun mengira OB yang biasa lagi bersih-bersih. Lain sisi, karena memperhatikan Rena yang menghampiri ayahnya. Pakaian bak artis nan manja. Namun, tidak dengan Bara dan Hana yang dari tadi memperhatikan Alvin. Menyadari itu Alvin tapi tidak menyapa karena teralihkan ulah Rena. Sebenarnya, Bara dan Hana ingin cepat balik. Melihat ada Alvin yang ternyata belum pulang, Bara dan Hana menunda beberapa waktu. Kalian bisa balik lebih dahulu. Saya masih ada keperluan lain. Perintah Bara ke pegawai dan beberapa orang bawahannya. Saya juga Pak, tanya Hana. Kamu di sini saja, jawab Bara sambil tersenyum. Memastikan orang-orangnya sudah balik, Bara beralih memandang Rena dan Bapak Gunawan yang masih terdiam. Pak Gunawan, ini masih jam kantor kan? Tidak perlu harus saya jelaskan. Dan untuk kedudukan Bapak dan para staf bermasalah, saya serahkan sepenuhnya ke beliau, ucap Bara. Bara menunjuk ke Alvin yang akan keluar bersama yang lainnya tadi. Bara menghampiri Alvin dan mengajaknya. Mau tidak mau Alvin mengikutinya karena ditarik. Itu kan OB yang bikin aku kesal. Yah. Terus Bara itu siapa? Kok orang-orang pada patuh? Ayah juga kan? Tanya Rena pelan. Kalau ngomong dijaga, awas kedengaran. Bapak Bara itu pimpinan perusahaan terbesar di kota ini. Perusahaan yang ayah pimpin hanya cabang kesekian. Lebih-lebih lagi yang kamu kira OB. Ren, itu pemiliknya, jawab Bapak Gunawan. Lalu memberi isyarat ke Rena untuk bersikap sopan. Hana yang tidak jauh dari Bapak Gunawan dan Rena, pura-pura tidak mendengar. Untuk sesaat, Bara dan Alvin sudah di hadapan mereka. Tuan Muda Bi belum pulang, ucap Bapak Gunawan terbata-bata, gelisah. Seharusnya sudah, tapi ini bersihin tumpahan air dulu. Dan maaf, posisi Bapak terpaksa diganti. Mbaknya yang tadi belum pergi. Lain kali harus perhatikan jalan, ucap Alvin. Membuat Bapak Gunawan dan Rena tidak bisa berkata-kata. Alvin pamit pulang lebih dahulu, menarik Bara untuk segera balik. Alvin dan Bara diikuti Hana pergi meninggalkan Bapak Gunawan dan Rena yang terdiam masih membisu. Posisi ayah kok diganti, napa? Ayah melakukan kesalahan apa? Tanya Rena lemas setelah semua pergi. Ayahnya menjelaskan bahwa hari ini ada sidak dari perusahaan pusat secara mendadak. Mendapati banyak staf kantor banyak bermasalah. Ayahnya juga mengaku bahwa dirinya juga sedikit menggunakan uang perusahaan. Rena mendengar penjelasan ayahnya dan meminta maaf ke ayahnya. Rena merasa sangat bersalah karena secara tidak langsung, Rena juga ikut andil di dalamnya. Rena yang selalu dimanja, meminta ini itu ke ayahnya. Sehingga ayahnya ikut melakukan penggelapan uang perusahaan juga. Audia di rumah sudah menunggu Alvin pulang dengan harap-harap cemas. Seharusnya sudah pulang tapi belum sampai di rumah. Keluar masuk rumah, sampai-sampai Kana dan Yuna ikutan panik. Lalu menemani Audia yang kali ini duduk di teras rumah. Setelah ditunggu beberapa saat, Alvin pun terlihat memasuki halaman mendorong motor jadulnya. Itu Tuan, Non, ucap Kana. Audia tidak menjawab tapi terlihat ekspresi wajahnya yang tersenyum senang. Kana dan Yuna ikutan senang karena semua baik-baik saja. Audia mengendalikan perasaannya, seolah-olah tidak ada apa-apa dengannya. Audia mendorong Kana dan Yuna untuk masuk ke dalam rumah. Jangan khawatir lagi Non, ucap Kana. Ya Non, semangat, sambung Yuna. Cepat masuk, ucap Audia. Iya,
"Ya, Non," ucap Kana dan Yuna sambil tersenyum menggoda, lalu masuk rumah. Memastikan Kana dan Yuna sudah tidak terlihat, Audia pun berlari menghampiri suaminya itu. Alvin tersenyum ke Audia yang sesaat sudah ada di hadapannya. Tapi, lain dengan ditunjukkan Audia ke Alvin. Audia menunjukkan raut datar saat dipandangi Alvin. Lalu terlihat cemberut. Alvin merasa bingung karena reaksi istrinya yang seperti itu. Tidak seperti biasanya yang ceria. Audia untuk beberapa saat terdiam dan tanpa aba-aba, memeluk Alvin erat dan berbisik ke telinga Alvin. "Mas Alvin, aku khawatir banget tahu," ucap Audia. "Maafin aku," jawab Alvin, balik memeluk istrinya. Untuk sesaat suasana menjadi hening. Mereka saling bertatap mata, memahami perasaan masing-masing. Jangan lupa subscribe ya, supaya bisa mengikuti cerita selanjutnya.